Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan rahmatnya hari ini kita di puasa di hari ke-18 masih diberi nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat semua nikmat sehingga kita bisa berhadir pada gedung yang megah ini di Kota Loksmawe ya. Karena saya juga mungkin baru pertama sekali lihat gedung ini ya. Sehingga saya katakan ini gedung yang megah untuk ibu-ibu melaksanakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Tak lupa juga salawat beriring salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati tentunya ibu-ibu pengajian yang hari ini hadir dan sepertinya ini adalah kegiatan rutin bagi ibu-ibu ya, itu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat sebagai kita umat yang dalam mengisi suatu hari-hari karena apa yang akan kita bawa adalah apa yang kita tanam. Baiklah, seperti dikatakan oleh MC, hari ini kita coba saya memberi informasi tetapi saya lebih bersifat adalah diskusi ibu-ibu sekalian. Karena bidang saya adalah saya dokter gigi, tentunya saya lebih memfokuskan nantinya adalah bagaimana kesehatan rongga mulut ya. Rongga mulut tentunya di situ ada gigi ya. Rongga mulut selama kita berpuasa. Nah, nantinya selama lebih kurang mungkin 50 menit ya, saya akan mengulas apa itu penyakit di rongga mulut, bagaimana keadaan kondisi di rongga mulut, bagaimana kondisi rongga mulut saat kita puasa. Kalau kita puasa kan ibu-ibu keluhannya apa sih sebenarnya Bu? Gitu. Bau mulut gitu. Tapi bau mulut itu kan katanya apa Ibu? Katanya kan bau apa ya Bu ya? Bahaya Bu ya. Nanti itu katanya nggak boleh kita ngomong-ngomong sering-sering bau mulut gitu katanya gitu ya. Tetapi tentunya itu mempengaruhi lingkungan ya Bu ya. Ibu di sebelah Ibu ada Ibu A misalnya, si Ibu mohon maaf ya, misalnya saya ini bau mulut gitu. Kalau saya berbicara dengan jarak 1 meter aja ibu terasa baunya, nyaman nggak Bu? Enggak. Baik, kita ulas itu bagaimana kenapanya dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Tentunya mulut itu adalah bagian dari rongga dari tubuh kita sendiri ya Bu. Izin saya kadang-kadang menggerakkan tangan Ibu ya. Terbiasa kan kalau ngajar itu, ini ada Bu dosen banyak kita kadang-kadang tangan itu udah nggak bisa kita diamkan ya Bu ya. Dan izin kalau tangan saya kebetulan memang tadi malam agak trouble sedikit, sendiri saya agak memakai sedikit penahan. Jadi saya berbicara ini bagaimana rongga mulut itu adalah bagian dari tubuh kita. Tubuh kita kalau kita tidak sehat ya, jangankan di satu gigi, kita saat kena digigit semut saja di tubuh kita tentu membuat kita gatal, sakit, luka dan lain-lainnya. Nah, begitu juga kejadian yang di rongga mulut. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya sebut Bapak ya, adik ya. Saya tadi bingung juga kok ada laki-laki ini ya, tapi ibu-ibu soleha yang saya hormati. Jadi kalau rongga mulut ini adalah pintu pertama kita masukkan makanan dan minuman untuk tubuh kita. Benar nggak Bu? Benar ya. Kecuali kita sakit, masuknya itu ada dari infus. Tetapi kalau kita dalam kondisi sehat, itu adalah pintu gerbang utama. Seperti kita mau masuk gedung ini, kita masuk pintu dulu. Masuk pintu bisa kita masuk ke dalam. Nah, kita masukkan makanan, minuman ke tubuh kita melalui rongga mulut. Nah, andai kata rongga mulut itu adalah pintu gerbangnya tidak sehat, ketahanlah di situ. Nah, pertama di rongga mulut itu ada apa? Bu, dokter gigi itu Bu katanya nih belajarnya itu 5 tahun loh Bu.
Tapi yang diajarin itu hanya 32 gigi. Bayangkan aja 32 gigi itu belajarnya 5 tahun Ibu. Sekecil ini tuh 5 tahun belajarnya. Sama dengan mata 2. Ya mata ya Bu ya, bukan mata kaki, bukan mata pencarian gitu kan. Itu kita juga belajarnya 5 tahun gitu. Nah, saya belajar 5 tahun, tetapi dengan perjalanan waktu kita mendapat suatu pembelajaran dari Bapak Ibu yang datang berobat. Nah, coba kita ulas bagaimana kondisi di dalam rongga mulut. Rongga mulut itu sendiri terdiri dari 2 jaringan. Ada jaringan lunak. Ibu-ibu tahu sendiri kalau kita bilang gingiva itu namanya adalah gusi kita. Apalagi jaringan lunak di situ ada lidah kita. Kemudian ada jaringan keras. Jaringan keras itu apa? Jaringan keras itu adalah gigi kita dan tulang penyangga gigi, tulang rahang kita. Jadi Ibu, tulang rahang kita itu ini gigi bawah. Itu tulang rahangnya berbentuk seperti perahu, ya seperti perahu. Dia nyangkut di atas. Ini tulang rahang atas kita itu nyangkutnya di tengkorak kepala kita. Jadi bentuknya seperti begini. Jadi, nah ini ada namanya bongkol yang kalau ibu-ibu pernah menonton itu orang kalau ketawa gede-gede itu nguap gede-gede nggak bisa tutup mulut lagi. Nah kenapa? Karena dia itu bongkolnya seperti ini Ibu. Jadi tulang atas rahang atas kita seperti ini, rahang bawah kita seperti ini. Makanya kita juga dianjurkan kan dalam Islam itu kalau ngomong nggak boleh ngomong ya gede-gede, ketawa nggak boleh ngakak-ngakak gitu. Nah kenapa? Karena ini bisa kemungkinan adalah terjadi pergeseran. Nanti kalau dia tergesernya kuat kali, ibu-ibu habis ketawa gede-gede, habis ngakak gede-gede, nggak bisa lagi tertutup mulutnya. Udah terbuka mulutnya, harus yang bantu ya kalau perawat gigi ya dokter gigi untuk memasukkan kembali ke dalam yang ini yang sudah tergeser ke dalam rongganya. Nah, begitulah kondisi di dalam secara keseluruhan mulut kita. Nah, permasalahannya pertama, ibu-ibu sesuai dengan topik adalah bagaimana kita menjaga kebersihan secara keseluruhannya, baik gigi, lidah, gusi. Selama ini yang ibu-ibu ketahui, kalau misalnya bau mulut, kita misalnya keluhannya bau mulut Bu karena puasa. Kenapa ya ibu-ibu bau mulut itu? Ada gigi busuk, apalagi Bu? Malah sikat gigi, apalagi Ibu? Hawa dari mulutnya itu sendiri, ya. Hawa dari lambung, hawa dari perut, banyak ya Ibu ya. Nah sebenarnya ibu-ibu kan sudah tahu semua ya. Sudah tahu, ayolah kita diskusi aja lah kalau gitu. Ya. Ibu, saya yang bertanya kepada ibu-ibu, kita balik sekarang ya. Jadi iya. Jadi ibu-ibu, kita lihat dulu. Kita lihat kenapa. Nah, kenapa? Sumbernya dulu. Kita tahu kesehatan gigi itu kalau misalnya ada mayat, mohon maaf, kalau otopsi ibu-ibu. Yang diotopsi, yang diperiksa itu yang jarang sekali yang misalnya mayatnya sudah 8 tahun, sekian tahun, yang diperiksa itu apa Bu? Giginya. Kenapa? Sebenarnya gigi itu adalah paling keras Ibu. Paling kerasnya. Tetapi kenapa sih kok bisa kropos? Nah, padahal dia kan paling keras tuh. Nah, kenapa sih bisa kropos? Kenapa sih bisa gigi saya umur 45, gigi saya habis semua Bu Dokter, katanya gitu. Padahal kan Ibu Dokter katakan itu paling keras, tapi kropos dia. Nah, tadi Ibu katakan kan bau gigi itu berasal dari gigi yang berlobang. Kenapa dia bisa berlobang? Pertanyaannya.
Tadi ibu katakan apa? Malah sikat gigi. Kita di Islam dianjurkan nggak bu sikat gigi? Iya bu ya. Kita lihat kalau yang pergi haji itu atau di mana-mana itu pakai siwak ya ibu ya. Pernah nggak coba ibu? Pernah ya, tapi nggak di sini ya. Saat kita umroh ya atau haji ya ibu ya. Karena kepengen karena lihat mereka gitu ya. Padahal itu Rasul kita kan pakai itu ya bu. Ya menurut ini. Karena apa? Karena itu kandungan dari siwak itu sendiri itu bisa membersihkan celah-celah gigi dan gusi kita. Saya tekankan adalah celah-celah gusi dan gigi kita dan celah-celah gigi. Kenapa di celah gigi? Ada apa sih di celah gigi ibu? Ada apa ibu? Sisa makanan. Makanya saya katakan nih saya nggak perlu kasih banyak-banyak ini. Saya gantian bertanya ini. Karena kita tahu tapi kita tidak mau. Nah, kita tahu tapi kita tidak mengerjakannya. Kita tahu semua, ibu-ibu tahu siwak, ibu-ibu tahu di celah-celah gigi ada sisa makanan. Sisa makanan itulah yang terjadi penumpukan sehingga bakteri dengan gampangnya mengolah sisa makanan kita itu menjadi asam. Kalau asam yang bertumpuk itu membuat mulut kita menjadi bau. Udah ngerti kan kita kan? Ngerti. Besok celah gigi kita bersihkan gak bu? Insya Allah. Jadi gak ada lagi yang ceritanya yang cerita bablut. Kemudian apalagi yang membuat gigi itu keropos itu? Makanan yang manis kita selalu menyalahkan adalah dia banyak kali makan coklat ibu katanya. Coklat itu kan kok coklat dijadikan kambing hitam padahal dia coklat loh bukan kambing apa ya. Kok kambing coklat mau dibilang gitu ya. Kenapa dia dijadikan kambing hitam? Kenapa ibu-ibu bilang coklat itu? Ayo ibu. Lengket di gigi. Iya. Kalau dia habis makan coklat, kumur sikat gigi, selesai. Malahan dark coklat itu bagus untuk kesehatan. Iya ibu? Iya. Tetapi kita selalu katakan kok anak-anak kita, apalagi anak-anak yang giginya keropos, apa yang salah? Banyak kali makan coklat dia bu, katanya gitu. Permen katanya gitu. Lah permen disalahkan, coklat disalahkan. Padahal kebiasaan yang kita tidak laksanakan itu yang salah. Habis makan coklat, habis makan permen, suruh kumur-kumur, suruh sikat gigi, selesai, nggak ada penumpukan. Tidak ada terjadi penumpukan flak. Namanya ibu, kenapa gigi itu saya katakan yang sangat kuat, tetapi dia bisa digrogotin oleh bakteri. Itu kan bakteri, ya, kuman kita di dalam mulut. Kenapa? Karena itu terjadinya penumpukan flak. Namanya flak itu, kalau ibu-ibu pernah lihat, pernah berkaca, lihat sendiri, atau boleh deh sekarang lihat aja dengan HP-nya. Itu kalau kita 1 jam sesudah makan tidak sikat gigi itu ada putih-putih melengket, bener gak? Pernah lihat gak? Pernah lihat gak di kaca bu? Aduh selesailah kita, udah bu, ibu sudah tahu berarti ada flak. Flak itu kalau lama-lama kita tidak bersihkan, di situ kan bakteri itu, lama-lama besoknya kalau kita sikat gigi, ibu sikat gigi depan, belakang,
dalam, lidah, langit-langit, mana yang ibu tidak pernah sikat? Semua disikat. Besok pasien saya nggak ada, Bu Jud. Nggak ada lagi yang sakit gigi katanya. Sikatnya udah benar. Saya selalu katakan, ibu, kalau ibu besok, ibu saya lihat ya, kok datang sekali lagi ke tempat saya, sikat gigi ibu harus bersih ya. Saya tahu kok ibu sikat bersih atau tidak bersih, gitu. Nah, iya dok, katanya gitu. Ternyata 3 minggu saya lihat lagi, Bu, belum bersih, belum benar ibu sikat gigi. Dok, saya sudah pakai teori, saya puter. Sikat gigi saya sikat sampai sikatnya itu harus saya ganti, Bu, setiap hari. Karena sikatnya sudah ngembang. Katanya gitu. Lah, siapa yang suruh ibu sikatnya sampai kembang itu? Flak itu adalah lunak, ibu-ibu. Lunak itu adalah penumpukan makanan kita yang lunak menempel di celah gigi, celah gusi, ya, kemudian di leher gigi, ya, sehingga kalau ibu-ibu menggosok giginya dengan cepat aja, dengan caranya terserah, mau muter, mau begini, tetapi dengan gerakan lembut, ibu-ibu. Karena kalau gigi kuning kita nggak akan putih dengan sikat gigi, ibu. Karena gigi itu ada 2 macam. Yang kuning itu kita sebutkan adalah gigi model gading. Biasanya itu lebih kuat, ibu-ibu. Jadi memang ada gigi yang, kecuali gigi abu-abu, ibu ya. Gigi abu-abu itu karena memang ada faktor-faktor lainnya kenapa dia abu-abu. Ya ibu ya. Jadi kalau ibu sikat gigi dengan kuat-kuat, ibu berpikir itu bisa jadi putih gigi kuning, ibu memang dasar gigi kuning, nggak akan putih deh, ibu. Gitu. Kecuali kita putihkan, bleaching namanya, ya, kita bersihkan. Nah, flak itu jaringannya, flak itu kan lembut, ibu, kan sisa makanan yang saya katakan tadi, sisa makanan yang menempel, kemudian dia bersifat asam sehingga bakterinya di situ menumpuk, lama kelamaan dia akan menjadi keras. Itu yang kita sebut apa? 100 untuk ibu. Karang gigi. Karang gigi bisa kita bersihkan dengan sikat gigi kalau udah keras? Tidak. Ada pasien saya datang, Bu, saya beli obat kumur-kumur ini. Di iklan katanya bisa merontokkan kerang gigi. Saya komplain, Bu. Saya bilang komplainnya jangan ke saya, ke iklannya komplain. Kenapa bilang gitu bisa rontok karang gigi? Wong saya aja pakai alat yang tajam aja ngerontokinnya susah, gitu loh Kak. Kalau dia sudah keras, ibu, dia melengket di celah. Jadi begini, ibu, kalau ini gigi kita, ya, nah itu dia. Kalau misalnya guru tuh agak-agak susah gitu ya, ibu guru ya. Ibu guru kan banyak ibu guru di sini. Oh ya, selamat belajar. Jadi kalau gigi kita seperti ini, Bu, gusi kita kan di setengah ini, Bu. Setengah gigi kan tertanam di gusi. Ini kan akar gigi. Di sini kalau dia di atas aja itu udah gampang, Ibu. Tetapi kalau dia sudah menjadi karang gigi, dia sudah masuk ke celah gigi, ke celah gusi, antara gusi sama gigi. Nah, kita membersihkan itu harus memakai alat. Nah, inilah membuat penumpukan karang gigi ini membuat salah satu penyebab kenapa harumnya mulut kita. Nah, saya bilang bau loh, gantian kita bilang sekarang harum, Ibu, gitu. Harum kasturinya ya. Nah, harum kasturi. Nah, sudah tahu kan kita kenapa kenapa menyebabnya. Mulai sekarang apa yang kita lakukan? Gosok gigi kalau puasa. Nah, puasa membuat kita terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kalau tidak puasa, ibu-ibu sehari mengunyah berapa kali?
nggak terhingga ya Bu ya. Mulai sarapan pagi, nyiapin sarapan pagi, mencoba yang kita buat sarapan untuk keluarga, dicoba. Ibu sudah makan dulu sebelum orang lain makan, benar? Pasti. Asamnya ininya, oh ada kue lagi menggoreng, belum disajikan ibu udah makan satu, ya kan? Kita sudah mulai mengunyah, ya. Kemudian nanti sarapan pagi kita ikut juga sarapan. Ada sisa, ada kuenya, sayang mau bazir, kita makan lagi ibu. Iya ibu, berapa kali kita nggak terhingga ngunyah. Sampai waktu sebelum kita mau tidur masih kita kunyah. Sudah sikat gigi Bu, saya udah sikat gigi, tapi sayang kali ada kue sebiji lagi tuh, saya makan aja lah Bu. Begitulah kita sikat gigi itu kalau di hari-hari biasa itu terlalu sering, kita mengunyah itu terlalu sering. Tapi kalau puasa jaraknya berapa Bu? Berapa jam kita tidak memakai itu? Kita imsak jam 5 lewat 10. Iya, jam 5 lewat 8, 5 lewat 10 gitu ya. Ya. Iya, itu ya. Kemudian kita berbuka di jam berapa jam itu, Bu? Nah, sekian jam Ibu tidak memakai rongga mulut Ibu untuk mengunyah. Konon lagi ada pula ibu yang, kalau mungkin ibu-ibu yang di sini itu ada tadarusnya, ada pengajiannya, ada ngobrolnya ya. Jadi tetap, nah kenapa saya katakan itu? Karena produksi air ludah kita. Nah, kalau ibu-ibu misalnya dari sahur, sudah selesai sahur, ngaji, tidur. Nanti jam 11, jam 10 bangun. Kan anak-anak udah pergi kerja nih. Udah pergi sekolah, baru bangun. Kemudian nunggu-nunggu sholat zuhur, kan sempat juga kumur-kumur. Ya kan? Kemudian tidur lagi sebelum menyiapkan. Itu tidak ada ngomong-ngomong. Tidak diem, misalnya ibu-ibu bangsa diem. Jadi ibu-ibu, produksi air ludah kita itu menjadi berkurang. Loh kalau gitu kita ngomong aja kayak dokter Ida tuh ngomong aja misalnya gitu. Kalau kita banyak bergerak, itu produksi air ludah kita itu lancar. Air ludah itu, aduh, ngomong-ngomong air ludah kok jorok kali Bu ya. Air ludah itu kalau kita bilang saliva ya, kita bilang aja bahasa awamnya air ludah. Ludah kita itu banyak fungsinya Ibu. Pertama, fungsi air ludah, dia membersihkan gigi kita. Gimana caranya Bu? Lah kan produksi air ludah terus, nggak sempat itu sisa makanan itu lengket lama-lama. Kalau kita puasa, produksi air ludah kita berkurang, terjadi keasaman atau kekeringan di dalam rongga mulut. Apalagi kalau ibu-ibu terlalu sering memakai produk, saya nggak bilang nggak boleh ya, yang untuk kumur-kumur, terlalu sering, kata-kata saya terlalu sering memakai itu obat kumur-kumur, itu cenderung membuat mulut kita kering. Nggak boleh Bu, boleh, bukan tidak boleh ya. Jadi kalau mulut kita kering, disitulah kesempatan daripada bakteri, karena di dalam rongga mulut kita itu ada kuman yang ada bakteri baik Ibu namanya. Ya bakteri itu ada yang baik, ada yang jelek juga, ada yang jahat juga Ibu. Kayak manusia juga dia, ya kan makhluk hidup. Ya, jadi itu membuat bakteri itu lebih cepat membentuk asamnya.
Jadi kata kuncinya itu adalah keasaman dalam mulut kita itu bertambah, sehingga disitulah semuanya terjadi pengikisan daripada gigi, terjadi bau-baunya yang tadi dan lain-lain. Nah, makanya kenapa orang berpuasa itu cenderung untuk lebih tidak sedap bau mulutnya dibandingkan pada hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa orang misalnya bau mulut, kita harus periksa. Itu pasti ada sesuatu yang di dalam rongga mulutnya. Ya. Oh, dalam rongga mulutnya sudah selesai semua, Bu, udah periksa sama dokter gigi, sudah semua udah bagus, sudah semua enggak. Masih juga mungkin dari lambung keluar ya melalui rongga mulut. Karena tadi kan kita katakan ini adalah pintu gerbang sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Nah, udah mengerti Ibu? Kenapa berpuasa kita cenderung untuk bau? Sudah. Kenapa ya tadi? Karena iya, kalau begitu kita bicara aja lah Bu, katanya itu. Gak juga. Nah, baik. Sudah ya Bu. Nah. Sekarang kita tanya, Dok, bagaimana cara menghilangkannya? Menghilangkannya agak sulit untuk tidak ada bau sama sekali, mungkin ya. Tapi mengurangin rasa tidak nyaman. Saya tidak rasa tidak nyaman ibu-ibu. Yang pertama tadi Ibu sudah katakan, kalau rongga mulut kita ini Ibu rasanya tidak nyamannya tadi apa Ibu? Sikat gigi. Apalagi yang Ibu ketahui? Hindari makanan yang cenderung untuk menyebarkan bau mulut. Pasti Ibu udah tahu. Tuh kan? Walaupun saya nggak suka itu yang Ibu sebutkan tadi. Ya kan? Banyak Ibu. Ya, jengkol, pete, kadang-kadang bawang putih. Bawang putih itu kan bagus ya. Kalau saya sendiri suka bawang putih. Bawang putih dan lain-lainnya. Ya. Apalagi yang kita hindari? Kalau bapak-bapak ya kita hindari merokok ya, Dek ya. Ya. Ibu-ibu kan nanti ibu-ibu bilang sama bapaknya, Pak, kata dokter Ida nih kalau puasa hindari aja rokok dulu, kurangin rokok. Lebih bagus nggak usah makan daripada nggak merokok katanya nanti. Iya Ibu. Iya gitu. Nah, kemudian apalagi Bu sebenarnya membuat kita nanti mulut kita kering karena asupan minuman kita air kita dalam tubuh kurang adalah minum teh dan kopi Ibu. Kenapa? Saya pecandu kopi, saya penyuka teh. Kenapa puasa saya kurangin semua, hampir tidak pernah saya sentuh, kecuali saya buka di tempat orang udah disajikan teh, ya saya minum lah gitu. Kenapa Ibu? Mengandung kafein. Kafein itu membuat apa dia? Buat asam lambung berlebih, apalagi? Gigi. Kayaknya lebih enak yang misalnya berdiskusi sama ibu-ibu ya. Jadi lebih kafein itu Ibu membuat diuretik namanya. Itu adalah membuat kita sering-sering buang air kecil. Zat yang dikandung di kafein itu. Sering-sering kita, makanya kalau di pesawat kan kalau kita berangkat kan kalau ada ditawarin teh, minta aja jus jangan teh. Nanti jangan sering-sering Ibu ke kamar mandi. Bu
Bu, saya minum teh bertahun-tahun. Enggak, mungkin udah beradaptasi sama tubuh ibu. Tetapi, nah itu membuat dia kita terlalu sering keluar. Nah, apalagi yang kita hindari? Tadi sudah kita hindari ini makanan yang berbau. Nah, tentunya sesudah kita hindari, ada lagi yang dianjurkan supaya puasa kita sampai 30 nanti, 30 hari menjelang Idul Fitri itu ibu-ibu nyaman dari pagi, senyumnya manis, sehat semuanya, sehat tubuh, sehat juga mulutnya. Apa ibu yang perlu ibu asup? Yang perlu ibu minum, ibu makan? Air putih, ya. Besok kalau ada Dr. Rahmawati nanya nanti ya ibu ya. Air putih kita minum berapa banyak ibu? Iya. Puasa kapan kita minum banyak-banyak itu? Buka puasa minum timun suri, semangka, teh, kopi. Ya, itu kan ada airnya juga, Bu ya. Iya, tapi manis semua ya nih Melop. Seperti ibu-ibu manisnya semua. Iya, minum 8 gelas, diusahakan minimal kita minum 8 gelas per hari ya, minimal ya. Nanti tanya sama dokter yang nanti. Jadi pada saat ibu buka puasa, paling banyak ibu minum berapa gelas? 2 gelas. 2 gelas buka puasa. Kemudian biasanya dibuat teorinya 2-4-2. 2 gelas buka puasa. 4 lagi kapan ibu minum ini? Sahur 4 gelas gembung perut ibu nanti. Kapan kita minum ibu? Nah, di celah sebelum ibu tidur itu ibu usahakan minum, tapi janganlah sampai kayak orang mau OSG minum yang habis itu buang lagi gitu kan. Blas kita penuh cepat. Jadi kalau ibu mau nyicil minumnya, ibu-ibu 8 gelas per hari itu gampang, minimal gampang itu ya. Itu membuat semua aliran air yang kita minum bersih, membersihkan rongga mulut kita. Tidak ada bau nantinya. Kecuali ibu hindari yang tadi ya. Ibu minum banyak tapi ibu makan jengkol tetap juga bau. Makan pete tetap juga sampai besok itu. Buat aja areal, ini areal saya, berhubung saya penyuka pete itu ya kan gitu. Nah, apalagi yang dianjurkan untuk supaya kesehatan gigi rongga mulut ibu itu sehat pada saat puasa. Minum air yang 8 gelas per hari. Apalagi Bu? Makan buah dan sayur. Saya nanya nih, makan buahnya kapan ibu makan buahnya ini ya buka puasa? Sebelum makan bisa bunyi sirine. Bismillahirrahmanirrahim. Minum 1 gua. Allahumma lakasumtu. Pasti makannya gorengan, nasi. Ada yang makan buah? Ada yang makan buah dulu? Ada, si ibu makan buah loh. Ada loh ibu. Karena si ibu sudah tahu dan melakukannya. Kita tahu tidak melakukannya. Kan saya katakan tadi ibu-ibu semua tahu. Yang mau saya ceritakan, mau saya sampaikan informasi ini ibu-ibu semua tahu. Tapi tidak melakukannya. Saya tahu, saya mau, tapi saya tidak mau. Salah ya. Saya tahu, saya mau sehat, tapi saya tidak mau melakukannya. Oh, bukan nggak mau Bu. Lupa. Pembenaran kita adalah saya lupa Bu, karena saya sibuk. Oke, kita kembali. Makan buah, kemudian makan sayuran. Terutama kalau ibu-ibu di sahur.
Ada makan buah di sahur Ibu? Itu membuat, nah kalau orang puasa itu kan serat kan Ibu, serat itu juga membuat kita lama untuk terasa lapar. Minuman, minum air, makan buah, makan sayur, apalagi Ibu? Supaya gusi kita sehat. Tadi udah, sikat gigi udah lah yang pertama. Apalagi? Minum madu manis ya Bu ya. Tapi bagus banget, bagus. Boleh minum madu. Di madu boleh Bu? Enggak, minum madu, oke. Minum madu campurkan di air minum kita bagus, atau di makanan. Ini potong-potong nanti apokatnya, taruhkan madu, makan pasti enak. Ya, apalagi Ibu, jangan nanti pokat di blender ditaruhnya susu kental manis, Milo, kemudian gula, kemudian apa lagi? Kalau es itu kan antara panas dan dingin gitu ya. Oke. Apalagi Ibu? Air kelapa. Kenapa air kelapa Ibu? Oh, minum minum air kelapa kata si Ibu, karena air kelapa itu bagus ya tuh. Dia termasuk infus water kata si Ibu. Iya Bu ya. Oke. Apalagi membuat kita supaya kita bisa menjaga kesehatan di dalam rongga mulut. Nah, kita hindari sudah, kita konsumsi sudah. Tadi konsumsi vitamin C boleh Ibu. Boleh. Selain konsumsi vitamin C, Ibu juga kalau buah itu bisa mendapat vitamin C dari situ Ibu. Ya. Kemudian apalagi Bu? Sudah? Saya kan jual rujak manis. Jadi setiap saya buka apa rujak manis yang pertama saya menyampaikan ingin tahu rasa manisnya ke orang-orang. Jadi kan sekali buah di situ banyak saya taruh buah, timun, mangga, nanas, banyaknya di bangkuannya. Ya udah. Saya minum itu dulu ada ludah kita tadi susah. Kental ya. Ludah kita itu kental Ibu ya. Berarti. Udah bisa. Ya, oke. Baik, berarti Ibu konsumsi buah. Ya, tadi kan kita sudah katakan mengkonsumsi buah itu bagus untuk menjaga kesehatan gusi dan mulut kita, supaya kita terhindar dari harumnya mulut kita selama bulan puasa. Nah, kemudian ibu-ibu pernah enggak setelah sikat gigi ya, setelah sahur Ibu sikat gigi enggak? Sikat gigi kan? Usahakan Ibu adalah celah gigi Ibu bersihkan, minimal Ibu pakai kalau kita bilang dental floss, Ibu mungkin tidak terbiasa, jangan pakai congkelan gigi, pakai benang. Kan saya katakan tadi begini, ini ya mohon maaf ya, ini kan ini kan gigi kita kan ada rongganya Ibu. Nah yang tadi saya katakan, jadi pada saat sahur Ibu usahakan memang sikat giginya itu membersihkan di dalam rongga di antara gusi sama gigi. Kenapa? Karena di situ Ibu pasti itu jarang sekali melakukan, dan di situ terjadi penumpukan yang membuat dia bau. Kan saya sudah katakan tadi 1-2 jam terjadi asam dan itu membuatkan bau. Kemudian apalagi yang bisa membuat kita kalau kekurangan atau ini adalah sariawan. Sariawan Ibu.
itu membuat dia juga tidak nyaman dan rasanya tidak enak di mulut kita. Betul Ibu? Siapa yang suka sariawan Ibu? Anak-anak, orang dewasa lebih suka. Saya sampai laba-laban ya, ada sariawan nggak mulut saya? Sariawan Ibu, ya itu juga adalah nanti. Nah, Ibu Bapak, Ibu sekalian, ya. Nah, apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah sangat bermanfaat untuk menghilangi yang namanya bau tidak sedap di dalam rongga mulut kita dan pencegahannya. Ibu-ibu, sebenarnya sebagai dokter gigi tentunya sekarang kan kalau di sini kan puskesmas kan banyak izin kan banyak puskesmas ya Bu ya, banyak puskesmas. Ibu-ibu sebelum Ramadan dianjurkan sebenarnya adalah memeriksa kesehatan gigi dan mulutnya. Kenapa? Kita sudah katakan tadi, ini kita hindari, ini kita makan. Tetapi apakah ada gigi busuk di dalam mulut kita? Adakah gigi berlobang di dalam mulut kita? Nanti Ibu ambil kaca, periksa gini. Lihat. Lobang di dalam mulut kita, di lobang gigi itu adalah tempat paling nyamannya lah dia di situ. Tadi Ibu bilang kan tadi udah saliva yang berkurang. Kemudian lobang gigi. Jadi bagaimana kalau gigi yang berlobang? Ya, 1 cabut, 2 nambal. Apalagi? Ya, apalagi ya Bu ya, kecuali kalau lobang ya tambal lah. Seperti jalanan lobang ditambal supaya. Ibu-ibu sekalian, gigi yang berlobang. Nah, ini. Terkadang ada persepsi, gigi saya tuh tinggal sedikit Bu. Tanggung Bu, saya rawat. Tunggu aja habis semua saya buat gigi palsu. Ibu, fungsi gigi itu kan Ibu tahu. Fungsinya satu, pertama untuk apa Ibu? Ngunyah. Kedua untuk apa Ibu? Iyalah, ngunyah gigit ya lah dia gitu. Ngunyah gigit dia kan, gigi belakang ngunyah, gigi depan memotong, gigi taring menyobek dia. Oke. Makanya harimau itu kan giginya taring itu cek ya, Mbak. Apa lagi gunanya lagi? Ngomong. Ibu-ibu ngaji, maaf cakap kalau gigi depannya hilang 4, atau hilang 1, nggak pas ya Bu ya, keluar dia. Itu. Iya Bu ya. Jadi ibu-ibu fungsinya itu ya, dah kita tahu ya fungsinya tadi ngomong. Nggak elok ya Bu ya kalau misalnya nggak ada gigi tutup pakai masker. Kalau sekarang gampang ya Bu, adanya kalau pakai masker aja gitu loh kan, nggak kelihatan ya, jadi nggak ada momennya tepat. Ya, apalagi fungsi giginya Bu? Ya untuk kita makan. Ya udah untuk kita makan. Tadi kan udah ngunyah kan? Gigi itu untuk pertumbuhan rahang Ibu. Kan kita udah tua nggak tumbuh lagi rahangnya Bu, kayak gitu. Tapi kalau kita umur 40 sudah pada hilang giginya semua, Ibu mau cantik, nanti cepat peot katanya. Hilang ini karena hilangnya gigi membuat tulang rahang kita juga ikut menciut. Nah, kalau anak-anak, nah ini pengetahuan sedikit karena ini ada ibu muda ya, atau kan pada udah oma-oma sebagian ya.
Ada nyakcik semua kan, ada sebagian. Nanti yang muda tersinggung pula saya bilang nyakcik gitu. Umi, mimi lah, apalah sebutnya ya. Jadi anak-anak itu, mama, anak-anak yang keropos giginya, kadang-kadang orang tua kan nggak mau bawa dia ke dokter gigi atau periksa ke puskesmas atau gimana. Kenapa? Nggak apa-apa, nanti diganti. Pergantian gigi itu mulai dari umur 5,5 tahun sampai 11 tahun, Ibu. Sampai 11 tahun. Jadi bayangkan aja dia menderita si anak 11 tahun. Asupan makanannya jadi kurang, gizinya jadi kurang. Kita mau anak kita pinter. Bagaimana anak mau pinter? Asupannya ini sekedar saya belok dikit ya Bu ya. Kok melenceng ke situ gitu loh kan? Karena tadi ada pertumbuhan rahang ya. Nah, saya sedikit saya melenceng ke sini. Kenapa? Karena asupannya kurang. Kemudian dia tidak mau mengunyah. Kalau anak-anak tidak mau mengunyah, ya, tidak suka mengunyah makanan, lihatlah pertumbuhan rahangnya pasti tirus. Karena itu makanya kalau baby pun itu kan suka dikasih apa tuh? Kunyah-kunyah yang bubble itu kan. Supaya dia biasa aja, biar aja dia menggigit. Menggigit dia itu juga merangsang daripada pertumbuhan daripada giginya. Gitu. Nah, kalau gitu besok kita punya gitu loh. Nah, ini sedikit melenceng daripada yang tadi. Karena kita melihat ada pertumbuhan rahangnya. Ya, pertumbuhan rahang. Makanya dia perlu gigi itu untuk pengunyahan. Mengunyah itu juga perlu untuk pertumbuhan rahang kita. Ya, rahang kita bagus, muka kita otomatis ikut menyesuaikan. Ya. Nah, kalau misalnya nanti giginya sudah kropos, sudah banyak dicabut, tulang rahang ini PPH kompot gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang secara anatomi struktur di dalam rongga mulut kita itu tadi saya sudah katakan ada dua yang keras, gigi dan tulang rahang. Gigi dan tulang rahang. Nah, itu Bu fungsi daripada tadi. Nah, baik Ibu-ibu. Nah, ini untuk sekedar pengetahuan Ibu kenapa anak-anak itu perlu. Kenapa anak-anak itu giginya masih bagus dicabut? Karena sudah waktunya tumbuh gigi yang baru. Nah, itu melenceng sedikit lah. Baik, kita kembali ke topik kita. Aduh Bu, nanti gigi anak itu saya kadang-kadang diminta memberi masukan ke TK, ke SD kelas 1-2 itu, aduh, jatahnya 1 jam, kadang-kadang 3 jam pertanyaan ibu-ibunya. Karena memang gigi anak-anak itu lebih sifatnya lebih crowded ya, lebih crowded masa pertumbuhan. Nah, kalau gigi orang dewasa kan karena sesuai dengan topik kita adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, baik, mungkin saya lebih ingin menerima masukan daripada ibu-ibu, mendengar keluhan ibu-ibu dibandingkan saya tadi saya katakan udah kayaknya kalau dikasih nilai udah banyak yang 100 ya. Kalau ujian itu yang remedial itu cuman 5% kayaknya nih. Itu. Yang lainnya udah dapat 100 lulus semua. Baik Bapak Ibu. Baik Ibu-ibu sekalian, mungkin itu sekedar yang dapat saya sampaikan. Mungkin dengan tanya jawab ibu-ibu itu nanti kita lebih bisa menggali apa yang ibu ingin tahu ya. Ibu bertanya, saya menjawab. Nanti saya bertanya, ibu menjawab. Kan tadi sudah saya bertanya, ibu menjawab, makanya nilainya semua 100. Ya, baik. Baik ibu di belakang. Boleh moderator? Oh, saya tutup dulu ya. Oh, baik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu. Nah, ini dia kebiasaan yang hadir Bapak Ibu. Baik ibu-ibu sekalian yang saya
sayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekedar yang bisa saya sampaikan, walaupun sebenarnya saya kemarin itu waktu dibilang, "Bu, kasih ini mengenai kesehatan gigi dan mulut." Wah, udah banyak banget tuh bahan saya itu. Udah banyak banget sampai saya bawa deh ini. Tapi mau saya uraikan ternyata ibu banyak yang udah tahu. Nggak apa-apa deh, banyaknya ini mungkin dengan tanya jawab. Saya lebih kalau misalnya saya menghadiri satu pengajian atau pertemuan, mungkin memang saya lebih bersifat interaktif, ya, sehingga saya tahu apa yang ibu mau tahu, gitu. Jadi kalau misalnya cuma satu arah, ya, kadang kita lupa, ya. Tapi kalau ibu yang bertanya, tentunya karena memang keinginan tahu ibu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.